Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Veronica Dwi Ratnasari, calon entomolog kesehatan ahli pertama di Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes DIY, yang saat ini tengah mengikuti Latsar golongan 3 Angkatan 5 tahun 2025. Melalui video ini saya akan bercerita tentang aktualisasi dan habituasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan terakhir ini. aktualisasi ini saya angkat karena daerah istimewa Yogyakarta merupakan daerah endemis demam berdarah Dengue. Namun hingga saat ini, BLKK DIY sebagai Laboratorium Kesehatan Masyarakat tingkat 3 belum memiliki program surveillance entomologi. Sebagai entomolog kesehatan ahli pertama, saya berupaya memulainya melalui sebuah langkah sederhana namun efektif, yaitu Simpel Jentik. Kegiatan Simpel Jentik ini saya susun dalam 4 kegiatan. Untuk yang pertama, penyusunan dokumen teknis surveillance entomologi. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah konsultasi dengan mentor. Dengan membangun komunikasi dan kerjasama yang harmonis, saya memperoleh arahan mengenai format SOP dan formulir yang sesuai dengan standar. Tahap kedua adalah mengumpulkan referensi surveillance entomologi. Saya mengumpulkan referensi dari literatur WHO dan Kementerian Kesehatan untuk memperdalam pengetahuan dalam menyusun dokumen yang tepat sebagai wujud nilai kompeten. Tahap ketiga adalah penyusunan SOP dan formulir surveillance entomologi. Saya menyusun SOP dan formulir survei serta identifikasi jentik yang akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, dan siap menjadi acuan resmi. Kegiatan kedua yaitu pelaksanaan simulasi survei vektor terbatas. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah koordinasi dengan kasih pelayanan. Melalui komunikasi yang baik, dukungan alat dan bahan survei dapat terpenuhi dengan lancar. Hal ini mencerminkan nilai kolaboratif. Tahap kedua adalah mempersiapkan alat dan bahan survei. Saya menyiapkan perlengkapan survei dan identifikasi vektor dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi sebagai wujud nilai loyal. Tahap ketiga adalah melaksanakan survei di area BLKK DIY. Saya memeriksa 57 kontainer yang ditemukan di area BLKK DIY dan memperoleh 1 kontainer positif yang kemudian dilakukan koleksi sampel jentik untuk dilakukan identifikasi nantinya. Hal ini mencerminkan nilai berorientasi pelayanan karena memberikan manfaat nyata dalam deteksi dini vektor DBD. Kegiatan ketiga yaitu pelaksanaan identifikasi vektor. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah identifikasi jentik menggunakan mikroskop. Proses ini dilakukan sesuai prosedur dan membutuhkan ketelitian yang tinggi, sehingga diketahui jentik yang ditemukan dari kegiatan ini merupakan jentik Aedes aegypti yang merupakan vektor utama DBD. Hal ini mencerminkan nilai kompeten. Tahap kedua adalah mendokumentasikan hasil identifikasi. Seluruh hasil dicatat ke dalam formulir identifikasi jentik secara sistematis, dilengkapi dengan foto identifikasi. Hal ini menunjukkan nilai akuntabel karena hasil dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan keempat yaitu pengolahan data dan penyusunan rekomendasi teknis. Tahap pertama dari kegiatan ini adalah mengolah dan menganalisis data survei. Saya menghitung angka bebas jentik serta indeks entomologi jentik nyamuk, dan hasilnya menunjukkan masih ada resiko penularan DBD di lingkungan BLKK DIY. Hal ini menunjukkan nilai kompeten. Tahap kedua adalah menyusun laporan akhir dan rekomendasi teknis. Hasil analisis saya rangkum dalam laporan akhir Simpel Jentik yang akuntabel menjadi dasar tindak lanjut bagi pimpinan, yang kemudian laporan ini saya serahkan kepada Kasubag TU selaku pengelola sarana dan prasarana di BLKK Dinkes DIY. Tahap ketiga adalah monitoring dan evaluasi. Saya melakukan survei kembali untuk
memantau apakah laporan hasil survei jentik sudah ditindaklanjuti oleh pimpinan, dan hasil yang diperoleh adalah angka bebas jentik meningkat menjadi 100%, di mana artinya tidak ditemukan jentik sama sekali. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan dengan refleksi atas proses yang telah berjalan sebagai wujud nilai adaptif. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki strategi di masa mendatang. Program Simpel Jentik ini juga memperoleh tanggapan yang positif dari bagian struktural PLKK Dinkes DIY. Berikut merupakan cuplikan dari tanggapan mereka terhadap keberlanjutan program ini. Dengan adanya kegiatan Simpel Jentik ini kan nanti jentiknya terpantau ya. Nah, dengan terpantau ada catatan, ada pelaporan, kita bisa melakukan tindakan segera. Misalnya, oh ada satu tempat yang di situ jentiknya banyak, berarti kita harus lakukan pembersihan di tempat itu, kemudian kita pemantauan. Nah, kalau lingkungan kerja kita nanti bebas dari jentik, diharapkan tidak ada nyamuk yang dewasa yang nanti berpotensi untuk menginfeksi pasien-pasien yang datang ke sini ataupun staf dan karyawan yang bekerja di BLKK. Artinya jangan sampai BLKK ini menjadi sumber penularan demam berdarah karena kita punya jentik, seperti itu. Sangat bermanfaat karena kita tidak tahu bahwa terutama kaitannya dengan pengendalian demam berdarah ya. Jadi kalau Jogja ini kan endemis demam berdarah, dan kita tidak tahu pasien DB itu tertularnya di mana. Apalagi kondisi sekarang kita tahu penularan DB itu dari digigit nyamuk Aedes aegypti yang terjadi pada waktu siang hari ya, di mana sebagian besar masyarakat sekarang pada saat siang hari itu kan sedang berada di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kita memang harus benar-benar menjaga lingkungan seperti perkantoran seperti ini kan kalau siang untuk beraktivitas. Sebagai sarannya agar survei ini dilakukan paling enggak satu minggu sekali, sehingga jangan sampai ketika sudah lebih dari 1 minggu jentiknya sudah menetas sehingga akan berbahaya bagi pegawai di BLKK. Jadi disampaikan ke kami ya, ke saya mungkin langsung ke Subakti nggak apa-apa, nanti akan langsung saya informasikan ke CS dan manajemen. Mungkin ya. Demikian tadi adalah kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan selama 1 bulan terakhir. Melalui Simpel Jentik, kini BLKK Dinkes DIY memiliki program surveillance entomologi yang diharapkan mampu mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian DBD di daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih.